Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini tentang hukum Archimedes, yaitu tentang prinsip terapung, melayang, dan tenggelam. Nggak afdol kita memulai pembelajaran tanpa diawali dengan doa. Ya, silakan Mas Guntur bisa dipimpin doa. Ya, berdoa mulai. Hari ini adakah yang nggak masuk? Aman ya, semua masuk ya. Alhamdulillah semua sehat ya. Ya, oke. Nah, saya pengen tanya nih, kamu ngangkat adik kamu di kolam renang itu terasa lebih ringan, benar? Kenapa kira-kira? Ya, kenapa? Karena ada gaya apung. Oke, betul sekali, karena ada gaya apung. Nah ini, ya boleh kasih tepuk tangan buat temennya. Nah, buat nginget-nginget nih, barangkali ada yang lupa. Nah ini kita lihat review materinya. Itu tadi gaya apung ya. Jadi gaya apung itulah yang menyebabkan benda yang ada di dalam air terasa lebih ringan. Nah, masih ingat nggak tragedi KRI Nanggala? Masih ya? Apa sih Nanggala itu? KRI Nanggala itu apa? Betul, kapal selam. Nah, kapal selam ini mengalami kecelakaan hingga akhirnya dia tenggelam. Nah, bagaimana sih kapal selam itu? Dia kan terbuat dari besi. Nah, logikanya besi itu kalau kita masukin ke air dia akan tenggelam. Tapi kok kapal selam enggak ya? Dia bisa terapung, bisa melayang, bahkan juga bisa tenggelam. Ada yang tahu kenapa? Gimana, Rama? Karena ada mesinnya. Oke, itu akan kita jawab nanti ya. Jadi ini kalian beranggapan kenapa kok dia bisa melayang, mengapung dan tenggelam karena ada mesinnya. Nah, coba nanti kita lihat kenapa kok dia bisa melayang, terapung dan tenggelam. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang hukum Archimedes. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisa syarat benda terapung, melayang dan tenggelam tadi. Kemudian kalian mampu merumuskan persamaan matematis. Nah, jadi dari praktikum nanti kalian bisa menyusun orientasi masalah kita hari ini. Pernah nggak kalian main koin? Kalau kalian masukin koin, uang logam itu ke air, misal bu lempar ke sungai atau bu masukin ke ember, kira-kira apa yang terjadi dengan koinnya? Tenggelam, ya kan? Ya, karena logam itu biasanya dia akan tenggelam. Nah, terus kenapa kok kapal selam dia bisa mengapung, melayang, dan tenggelam? Untuk lebih jelasnya kita jawab melalui kegiatan praktikum. Nah, oke. Hari ini saya pengen kalian berkelompok. Nah, ini pembagian kelompoknya. Nah, nanti silakan kalian berkelompok. Nanti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya, paham ya? Oke, silakan langsung berkelompok dengan teman satu kelompoknya. Ya, sudah berkelompok semua ya? Sudah ya? Oke, kelompok 1, saya bagi LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Baca dulu dari awal. Nah, kan kamu buka simulasi kan sudah. Berarti kamu yang ini pilih kayu pada pengaturan material. Berarti ini kan pilih kayu. Terus atur volumenya 5. Udah 5 kan? Nah, terus pilih zat cair. Nah, ini kamu klik zat cair, kamu klik. Nah, pilih air. Udah. Nah, kalau sudah berarti kamu tinggal ngitung. Kayak ini tanyakan massa jenis cairan, massa jenis air mana? Nah, ini 1000. Nah, kamu tulis 1000 kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus nanti itu sebelahnya kan ditanyain massa jenis benda. Bendamu tadi kan kayu.
Nah, kayu masa jadi itu kan M per V, berarti ini dibagi ini, nanti mau masukin ke sini. Terus mau lihat nanti dia besar mana kayak gitu. Apakah besar yang ini, apa besar yang ini? Kalau besar yang ini, Kalau besar yang ini berarti pakai tanda yang gini. oh iya. Mudeng kan? Nah, kayak gitu. Satu dua satu. Oke, kalau sudah berarti ini saatnya kita presentasi. Oke, semuanya menghadap ke depan semua. Ya, oke. Siapa yang mau mengisi tabel 1 dan 2? Tunjuk jari. Oke, dari kelompok 1 ya. Silakan, Siti Fitriana. Sini. 530, kemudian hubungannya lebih dari, berarti seperti ini ya. Oke, terima kasih Siti Fitriana. Kasih tepuk tangan buat Siti Fitriana. Tabel 34, siapa yang mau? Siapa? Ya. Oke, Hilma, silakan maju ke depan. Ya, berat benda. Oke, sini. Kurang dari sama dengan. Kenapa kok kurang dari sama dengan, Hilma? Ya, perbandingan bedanya sangat sedikit. Oke. Ada yang beda dengan jawaban Hilma? Sama semua ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Hilma. Ada yang berani menyimpulkan? Tunjuk jari, siapa? Ya, silakan. Hilma, di situ aja gak apa-apa Hilma. Ya. Gaya berat benda atau gaya benda nanti bendanya akan terapung. Jika gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat benda nanti bendanya tenggelam. Kalau benda yang terapung dia kalau terapung gaya Archimedes lebih besar gaya berat benda. Apakah benar? Coba kita cek. Nah, benda itu bisa terapung kalau gaya Archimedesnya bukan lebih besar, tapi sama. Jadi, benda terapung dan benda melayang itu gaya Archimedesnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan itu memang di situ. Kalau bendanya itu terapung, terjadi ketika rho fluida lebih besar dari rho benda. Tapi kalau Archimedesnya itu sama. Itu yang sering salah. Jadi kalian perhatikan di situ. Jadi gaya Archimedes benda terapung itu sebanding atau sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti itu ya. Jangan sampai salah ya. Nggak apa-apa. Kalau masih belajar salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Kasih tepuk tangan buat Hilma. Ya. Oke.
Nah, bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dan berat benda? Nah, tadi adalah benda terapung, gaya angkatnya sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan. Melayang juga sama, jadi FA-nya sama dengan W. Nah, yang berbeda adalah benda tenggelam. Kalau benda tenggelam, gaya angkatnya kurang dari berat benda yang dipindahkan. 2. Bagaimana syarat perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair agar benda terapung, melayang, dan tenggelam? Siapa yang mau jawab nih? Ya, oke. Diana. Ya, oke. Diana, silakan. Berdiri, Diana. Berdiri. Nah. Syarat perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair agar benda dapat terapung yaitu jika massa jenis cairannya lebih besar dari massa jenis benda dan gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat. Untuk yang tenggelam, maka massa jenis cairannya lebih kecil dari massa jenis benda dan gaya Archimedesnya lebih kecil dari gaya berat benda. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh Diana tadi, kalau benda terapung itu massa jenis fluidanya itu lebih besar dari massa jenis benda. Sementara untuk benda melayang, massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda. Kemudian untuk tenggelam, massa jenis fluidanya kurang dari massa jenis bendanya. Oke, kasih tepuk tangan buat Diana. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Bagaimana prinsip kerja kapal selam? Siapa yang mau jawab? Oke, Elia ya. Ya. Kapal selam memiliki rongga di lambung kapal. Ketika kapal mengapung, rongga diisi dengan udara, sehingga volume air yang dipindahkan setara dengan berat kapal. Apabila rongga katup atas dan bawah dibuka, udara dalam rongga keluar dan air masuk mengisi rongga, sehingga kerapatan nisbi meningkat dan kapal selam tenggelam. Kasih tepuk tangan buat Elia. Oke. Kapal selam, kenapa kok dia bisa muncul ke permukaan, bisa di dalam air seperti itu? Karena dia ada kerapatan nisbi. Kerapatan nisbi itu kerapatan total. Jadi di kapal selam ini yang bekerja, yang menjadi variabel itu bukan massa jenis dari si logamnya saja, tapi secara keseluruhan. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Paham semua ya? Jadi apa tadi syarat benda terapung, melayang, tenggelam, kemudian bagaimana prinsip kerja kapal selam, kemudian rumusan matematis juga bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasinya bisa kalian dengan men-scan QR code ini, atau kalian bisa pakai link yang sudah saya bagikan di grup kelas kalian. Sudah ya? Oke, sudah. Silakan dikirim lewat Google Form. Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Kita bisa melakukan praktikum dengan smartphone kalian. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata-kata hari ini, waduh. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa kita serius dalam berdoa. Jadi kalau kamu cuma doa tok, ya kamu berarti nggak serius dalam berdoa. Nah, kalau kamu serius berdoa, ya kamu harus menambahi dengan usaha kalian. Seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat ya. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian buat hari ini. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.